Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat BNNP Sumbar, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Senang sekali nih, saya Dara Fadila, penyuluh narkoba BNN Kota Sawalunto, hadir menemani kalian semua dalam rangka bincang asik dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun BNN RI ke-20 dengan tema Mengabdi Menuju Indonesia Bersih Narkoba. Tepuk tangannya tolong penonton yang ada di sini. Ya, walaupun gak seberapa tapi setidaknya memeriahkan ya bincang asik pada siang hari ini ya. Oke, siap. Dan sebentar lagi kita akan berbincang asik dengan narasumber kita yang luar biasa. Beliau adalah Ketua IKAI, Ikatan Konselor Adiksi Indonesia, yaitu sudah hadir bersama kita Bapak Romi Satria. Selamat siang Bapak. Selamat siang Dara. Iya. Gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah ya. Semangat Pak? Semangat dong. Semangat iya. Mungkin ini Pak, sebelum kita mengulik lebih dalam tentang apa itu IKAI atau Ikatan Konselor Adiksi Indonesia, mungkin Bapak bisa bercerita sedikit dulu tentang pribadi Bapak, misalnya latar belakang Bapak, istilahnya berkenalan dulu Pak, biar kita mungkin lebih dekat gitu Pak. Ya. Makasih Dara. Iya. Mungkin sedikit pengenalan tentang diri saya. Nama saya Rahmi Satria sebenarnya. Oh, Rahmi Satria. Oh ya, mohon maaf ya Pak. Ya, cuman karena kebiasaan dari kecil dipanggil Mi, tahu orang Romi. Oh gitu. Jadi sampai sekarang nama saya dipanggil Romi. Oh. Terus latar belakang saya sih mungkin nggak jauh beda dengan teman-teman yang ada di dalam IKAI. Saya mantan pecandu, mantan penyalahguna, mungkin lebih jeleknya ya mantan punya latar belakang yang kelam lah. Yeah. Nah sekarang saya bergabung di IKAI, terus saya dipercaya untuk membantu teman-teman di lapas untuk menjadi konselor edik gitu. Oh iya, berarti walaupun masa lalunya kelam, tapi yang penting sekarang masa depannya sudah menjadi orang yang lebih baik ya Pak ya? Harus. Iya, siap. Oke Pak, dari apa namanya, Bapak dari Ikatan Konselor Adiksi Indonesia ya gitu ya Pak? Wilayah Sumbar. Ya, wilayah Sumbar ya Pak ya. Oke, boleh tahu nggak sih Pak latar belakang atau sejarahnya terbentuk IKAI ini? Yang pasti untuk IKAI nasional sendiri saya juga bukan termasuk dari salah satu pendiri yang pasti. Cuman saya udah masuk di tengah-tengah IKAI-nya udah berjalan. Yang pasti pendiri IKAI ini adalah teman-teman yang aktif di dunia edik di Jakarta. Yeah. Nah kebetulan hari ini juga masih sedang dilaksanakan Munas untuk pemilihan ketua dan pengurus IKAI untuk periode 2022 sampai 2026. Sementara untuk di Provinsi Sumatera Barat sendiri, kalau saya tidak salah, berdirinya IKAI ini tahun 2018, tahun 2017. 17 ya. Jadi sekitar 5 tahun yang lalu ya berarti ya? 4 tahun yang lalu. Iya. Jadi awal cikal bakal tumbuhnya ini kan karena rasa kepedulian, terus rasa empati terhadap teman-teman yang menjadi penyalahguna, dan teman-teman yang terikat dengan IKAI sekarang rata-rata adalah teman-teman yang berkecimpung di dalam dunia rehabilitasi. Nah makanya IKAI itu berdiri untuk membantu, mungkin sifatnya katanya mungkin lebih membantu atau berdedikasi terhadap negara untuk membantu pemulihan anak bangsa yang sedang terjerat penyalahgunaan narkoba. Nah sampai sekarang di Sumatera Barat sendiri ini baru nih saya di periode terbaru nih, kebetulan Desember kemarin saya baru ditunjuk oleh teman-teman untuk menjadi ketua IKAI untuk wilayah Provinsi Sumatera Barat. Mungkin seperti itu. Berarti baru menjabat sekitar 3 bulanan gitu ya Pak ya? Baru menjabat. Oke. Tapi bergabung di IKAI sendiri sudah berapa lama Pak? Saya kebetulan tidak tergabung secara utuh karena di waktu pembentukan IKAI 2017 atau 2018 kebetulan saya juga sedang tidak menjalani proses atau sedang tidak menjadi konselor. Artinya saya memang waktu itu non-job. Nah, cuman tetap saya berkontribusi terhadap teman-teman yang kebetulan memang tergabung ke dalam IKAI. Jadi secara utuhnya saya belum tergabung nih. Artinya Sumbar itu baru sah terdaftar itu baru semenjak di
kepengurusan saya 3 bulan belakang. Nah, artinya di waktu 2017 sampai 2018 itu ada beberapa catatan yang belum bisa dipenuhi oleh teman-teman di wilayah Sumbar sehingga belum terdaftar secara resmi. Nah, sekarang kita sudah terdaftar secara resmi di IKAI nasional, adanya kepengurusan dari IKAI wilayah Provinsi Sumatera Barat. Oke. Berarti secara resminya baru sekitar 3 bulan ini ya Pak? 3 bulan. Kira-kira dari IKAI sendiri ada program-program nggak sih Pak? Secara utuh sih kan memang belum, karena memang dari semenjak kepengurusan saya baru 3 bulan, kita masih menggodok dengan teman-teman pengurus lainnya kira-kira apa yang bisa kita lakukan. Tapi pada dasarnya teman-teman yang sekarang tergabung ke dalam IKAI wilayah Sumatera Barat adalah teman-teman yang memang sedang berprofesi sebagai konselor. Artinya teman-teman sedang bekerja, artinya secara utuh teman-teman sedang mengabdi. Nah, seperti itu. Jadi untuk kelanjutannya memang kita sedang menyiapkan kira-kira program apa. Tapi urutannya sudah, termasuk salah satunya kita akan berkoordinasi dengan beberapa stakeholder yang ada di wilayah Sumatera Barat. Kita akan mengenalkan kepada publik atau masyarakat tentang siapa sih IKAI, apa peran IKAI. Nah, itu sedang kita jalankan dan masih sedang tahap penguatan di dalam internal kami. Oh iya, mungkin karena baru jadi programnya masih dalam penyusunan seperti itu ya Pak? Iya, mungkin seperti itu. Iya, tapi secara spesifiknya Pak, IKAI sendiri selain membantu teman-teman tadi yang istilahnya mengalami kecanduan gitu, ada program lain nggak sih Pak yang dilakukan oleh IKAI sendiri? Sampai sekarang sih belum ya. Artinya yang real benar-benar dikerjakan belum. Karena pada dasarnya teman-teman itu mereka punya job desk masing-masing terhadap apa yang mereka diberi tanggung jawab. Nah, mungkin sekarang yang ada itu teman-teman tergabung ke dalam program kayak seperti saya di Lapas, terus ada teman-teman yang di bawah naungan Kemensos, ada di bawah naungan Dinas Kesehatan. Jadi teman-teman masih mempunyai program sebatas itu. Nah, IKAI-nya sendiri keluar memang masih di dalam proses. Berarti keanggotaannya sendiri berarti dari berbagai macam kalangan gitu ya Pak? Dari latar belakang yang berbeda-beda gitu Pak? Atau gimana Pak? Ya, latar belakangnya mungkin dalam artian dari segi pendidikan ya, mungkin seperti itu. Terus latar belakang teman-teman, tapi profesinya konselor nih. Nah, konselor, ada yang konselor edik, terus ada yang dari psikolog, terus ada mungkin dari apa itu namanya? Peksos, pekerja sosial, terus ada yang dari Dinas Kesehatan, apakah itu perawat, apa segala macam. Tapi teman-teman ini sekarang menjalani profesi sebagai pendamping terhadap teman-teman yang menjalani rehabilitasi. Nah, jadi latar belakangnya memang macam-macam sih. Ada yang kayak saya dan beberapa teman yang lain-lain, mungkin ada yang memang kita tuh latar belakangnya adalah pengguna. Jadi kita berkontribusi terhadap program yang sedang dijalankan oleh pemerintah seperti itu. Gitu. Berarti kalau semisal nih Pak, ada istilahnya pecandu yang ingin mengabdikan dirinya gitu, sekaligus mungkin dia pengen biar konsisten gitu, nggak menggunakan lagi dan ingin bergabung di IKAI sendiri, bisa nggak kira-kira Pak? Sebenarnya, nah di dalam keanggotaan IKAI itu sah, boleh. Orang yang pengen bergabung tapi tidak mempunyai latar belakang, tidak mempunyai pendidikan atau pendidikan formal tentang konselor, boleh bergabung. Artinya kita menganggap dia sebagai anggota biasa. Anggota biasa ini mungkin lebih gampang dicerna, itu bahasanya mungkin apa itu namanya? Volunteer. Nah, relawan. Nah, kita welcome dengan itu. Berarti ibaratnya tidak ada persyaratan khusus gitu ya Pak untuk bergabung jadi IKAI, yang penting dia punya tujuan yang sama dengan IKAI itu sendiri ya Pak? Ya kan kadang-kadang saya setuju dengan Dara bilang tadi, kenapa ada beberapa teman-teman yang pengen bergabung. Karena untuk merawat pemulihan ini kan butuh lingkungan yang benar-benar support ya, yang mendukung terhadap pemulihan si pecandu tadi. Nah, seandainya ada teman-teman itu yang jadi pecandu terus dia udah berhenti, nah jadi bagaimana mempertahankan ini nih supaya tidak balik lagi ke lingkungan yang lama. Artinya
teman-teman pengen bergabung di dalam keanggotaan IKAI itu boleh, sah. Boleh, sah berarti Sah, ya Pak. ya. Oke, berkaitan dengan ini Pak, kan IKAI itu kan artinya kepanjangannya Ikatan Konselor Adiksi Indonesia. Ya. Nah, mungkin Bapak juga sudah tahu ya kalau di BNN itu juga ya yang namanya para pecandu juga melakukan rehabilitasi, menjalani rehabilitasi di Ya. BNN gitu. Berarti kira-kira ada kolaborasi nggak sih Pak antara BNN dan IKAI sendiri sejauh ini gitu yang ada di lingkungan Sumbar? Ini nih kata kuncinya nih. Kalau saya bilang kata kuncinya bagi saya pribadi dan mungkin ada beberapa pendapat teman-teman yang lain, IKAI ini adalah anaknya BNN. Oh. Jadi cikal bakal lahirnya IKAI itu tidak lepas dari peran BNN. Karena kenapa begini? Ada teman-teman yang sekarang terlibat atau tergabung ke dalam IKAI, rata-rata teman-teman itu sudah menjalani program rehabilitasi. Nah, dulu setahu kami yang punya program rehabilitasi itu cuma BNN. Ada Lokal, Lido, Badoka segala macam kan. Nah, jadi mantan atau lulusan-lulusan dari itulah yang sekarang rata-rata yang menjadi tanda kutip adalah konselor edik adalah teman-teman yang pernah menjalani rehabilitasi di bawah naungan BNN. Nah, jadi makanya cikal bakalnya itu adalah memang BNN. Nah, sekarang pun di Munas BNN itu support, BNN RI support itu terhadap pelaksanaan Munas yang sedang dilakukan oleh teman-teman di Jakarta, teman-teman IKAI. Nah, makanya saya bilang kenapa ada korelasinya? Ya mungkin pendapat saya dan pendapat beberapa teman-teman yang lain, ya kami IKAI ini anaknya BNN. Artinya kami punya orang tua yang dulu pernah mendidik kami mendapatkan hal-hal terkait dengan rehabilitasi tentang edik. Itu ya memang dari BNN. Pelatihan segala macam pun dulu seperti saya pribadi banyak BNN yang memberikan ilmu kepada saya untuk bisa jadi seorang konselor edik. Nah, begitu. Oh, berarti luar biasa ya Pak. Artinya IKAI ini secara tidak langsung juga mendukung kinerjanya BNN gitu. Sangat ya Pak. mendukung. Iya, saling beriringan lah ya gitu Ya. ya Pak. Iya. Oke, kebetulan saya kan dari Sawalunto nih Pak. Ya. Jadi di Sawalunto itu Bapak mungkin tahu ya ada lapas narkotika. Berarti apakah di semua lapas atau hanya khusus di lapas narkotika saja IKAI itu ada keanggotaannya? Ada anggota yang di Iya, situ ada ya. anggotanya. Nah, jadi untuk di Sumbar itu ada 2 lapas. Ada 2 lapas yang menjalankan program rehabilitasi untuk narapidana. Salah satunya adalah lapas LPKN, Lapas Khusus Narkotika Sawalunto. Nah, di situ ada teman-teman anggota IKAI 4 orang yang sedang mengabdi di situ, yang sedang membantu program di lapas. Dan satu lagi saya di lapas Muaro. Jadi kami ada 3 orang yang di situ yang menjalankan program rehabilitasi di lapas. Jadi memang program pemerintah sekarang kalau saya di lapas Muaro udah tahun ketiga, memang bukan hanya terfokus pada BNN, Kemensos, Dinas Kesehatan yang menjalankan program rehabilitasi. Nah, sekarang di lapas pun sudah dibuat satu buah komitmen oleh pemerintah bahwasanya di lapas itu juga butuh program rehabilitasi untuk para narapidana yang tersandung masalah narkotika. Jadi harapannya mungkin sama dengan lembaga-lembaga lain yang memberikan pelayanan tentang rehabilitasi. Harapannya setelah teman-teman ini pulang, selesai menjalani masa hukuman, kembali lagi ke masyarakat. Pulih, beraktivitas, berfungsi sosial, mungkin seperti itu. Oke, berarti luar biasa ya ternyata niat dari IKAI ini sendiri sangat mulia gitu Pak, membantu teman-teman yang awalnya salah jalan gitu, membantu memulihkan mereka kembali gitu ya Pak. Iya. Oke, jadi kebetulan sekarang kan BNN lagi ulang tahun ya Pak, yang ke-20 dengan tema Mengabdi Menuju Indonesia Bersih Narkoba. Nah, kira-kira Bapak sebagai ibaratnya sohibnya BNN juga gitu, anaknya BNN, sohib BNN, ada ucapan khusus nggak Pak buat BNN? Ya, harapannya? yang pasti dari kami IKAI berharap BNN tetap komitmen dengan yang sudah dijalankan dan bisa lebih bersinergi lagi dengan kami di IKAI. Kami bisa berkontribusi di dalam mencapai tujuan menciptakan
Indonesia bersih narkoba, dan yang pasti program rehabnya jangan ditinggalkan. Maksudnya jangan ditinggalkan, ada beberapa hal yang harus memang dijalankan, berantasnya dijalankan, pendidikan masyarakatnya dijalankan, tentu harapannya rehabilitasinya juga tetap dijalankan. Dan kalau bisa harapannya Sumbar juga punya rehabilitasi yang memang rehabilitasi yang memang di bawah naungan, apakah itu Pemda atau BNN sendiri, mungkin seperti itu. Dan bravo buat BNN. Oke, boleh tepuk tangannya dulu penonton yang ada di sini untuk Pak Romi. Iya, luar biasa sekali, seru sekali loh Pak saya mendengarkan cerita dari Bapak tentang IKAI ini punya niatan yang tulus gitu ya Pak. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak atas kehadirannya. Mohon maaf kalau selama perbincangan asik kita ini Pak ada salah-salah kata dari saya. Dan semoga di lain waktu kita bisa ketemu lagi ya Pak. Harapannya memang seperti itu. Oke. Nanti kalau bisa ke Sawalunto jangan lupa kabarin ya Pak. Oke, siap. Oke, terima kasih Sobat BNN P Sumbar semuanya. Sampai ketemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.